Assalamualaikum Ustazah Ya, Mbak Risa. Angelus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam Ustazah. Sehat nggak Ustazah Maisyarah pagi hari ini? Semoga Amin, amin ya rabbal nanti alamin. tidak terganggu kok datang lagi ya batuknya. Baik siap. Lagi musim ya Ustazah ya saat ini ya. Semoga lekas sehat pulih kembali Amin, Ustazah amin. Maisyarah. Baik. Layananku ibadahku Ustazah Maisyarah. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para pendengar sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang begitu besar dan begitu banyaknya, yang tak terbilang ini. Semoga saja dengan nikmat yang kita peroleh sampai dengan pagi hari ini akan membawa hati kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dan membasahi lisan kita dengan zikrullah katsira agar rahmat, ampunan dan barakah akan senantiasa terus dicurahkan kepada kita sampailah nanti akhirnya bisa berakhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Shalawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia suri teladan kita, kecintaan kita, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, insya Allah sampai pada kita ini yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Mbak Risa dan seluruh pendengar yang berbahagia, sungguh memang tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk ketika Allah itu menciptakan manusia kita semua ini. Yang tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang terlena dengan fitnah dunia. Karena Allah berfirman bahwa ayaksabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya semata, yakni dengan mentauhidkannya. Seperti insya Allah yang pada kita semua hafal ayat ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Para pendengar sekalian, apa bentuknya ya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwa secara umum ibadah ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu ibadah mahdhah, ibadah khusus, yang itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah, tertuang dalam Al-Quran dan hadis, sifat, waktu, dan tempatnya terperinci.
pelaksanaannya pun harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bersifat ritual dan berazaskan kepatuhan dan ketaatan yang meliputi sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan yang kedua ibadah ghair mahdah. Ya, tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan secara detail, yaitu seperti zikir, dakwah, infak, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, tolong menolong. Nah, layananku, ibadahku ini mencakup berbagai amal soleh dan aktivitas kita di dunia ini yang bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik. Sehingga niat itu memang menjadi hal yang sangat penting di dalam memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat itu menjadi pijakan awal. Apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak? Itulah yang pernah Rasulullah sabdakan bahwa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu pastilah disertai dengan niat. Dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada Tuannya, pada kan adalah kita ini pelayan Allah. Namun Allah dengan kemahaperkasaannya yang penuh dengan kasih sayangnya itu senantiasa memberikan upahnya yang terbaik untuk hamba-hambanya ini. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik lagi daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Selain itu, ya, Allah ini selanjutnya memberikan kelipatan-kelipatannya. Tidak hanya berikan satu begitu saja, tetapi manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan dan dia tidak akan diberi balasan, melainkan yang seimbang dengannya. Dan mereka sedikit pun tidak dirugikan. Para pendengar, amal soleh ataupun pelayanan itu menjadi nilai ibadah yang berlipat-lipat bila memang melakukannya karena Allah. Ya, kalau toh seseorang atau kita kini bekerja sebagai ASNK, sebagai abdi negara, dokter, perawat, teller, tipang, driver, perkamedis, pedagang, pejabat pemerintah, mulai dari perangkat desa di kelurahan sampai kecamatan, sampai kabupaten, wali kota, ataupun guru, dosen, dan termasuk juga juru parkir, atau yang di restoran-restoran itu waiter, waitress itu, dan yang di pesawat para pramugari, atau juga guide, termasuk petugas haji ini. Siapa lagi yang belum disebutkan?
Nah, bila saja mereka semuanya, termasuk kita-kita ini, dan melayani siapapun yang dihadapi dengan sepenuh hati adalah untuk mencari keridhaan Allah, itulah kebaikan yang bernilai ibadah berlipat-lipat pahalanya. Sehingga sekecil apapun yang pernah dilakukan atau sekecil apapun pelayanan yang kita berikan, yang dimulai dalam keluarga sampai kemudian sebuah lembaga, organisasi, tempat kerja, dan di masyarakat, akan bernilai tinggi di hadapan Allah adalah harus diniatkan ibadah karena Allah. Dan sebuah pengabdian seseorang di dalam rumah tangga dan masyarakat dengan sungguh-sungguh niatnya ikhlas karena Allah adalah layanan ibadah yang mulia. Maka sekecil apapun dan siapapun yang melayani dengan baik itulah yang benar-benar sudah melakukan akhlakul karimah. Sehingga kan itu disimbolkan sekarang itu ketika lihat ada pinnya para ASN itu ya, ataupun pokoknya para pekerja itu ada, kita lihat ada pinnya melayani dengan hati. Itu adalah untuk menyemangati kita semua bahwa apa yang kita lakukan agar menjadi nilai ibadah sebagai layananku, ibadahku menjadi bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah sampai kita ini mengecilkan arti sebuah kebaikan yang kita lakukan ataupun dilakukan oleh seseorang. Dan itu dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhoka biwajihin tolkin. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Ini adalah sahih riwayat Muslim. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, jikalah siapapun menjumpai batu kecil di jalan yang bisa mengganggu jalannya kaum muslimin, maka singkirkanlah. Barangkali itu malah menjadi penyebab dimudahkannya jalan kita menuju surga. Jika panjenengan semua menjumpai anak ayam terpisah dari induknya, maka segeralah ambil dan susulkan dengan induknya. Semogalah itu menjadi penyebab Allah mengumpulkan diri kita dan keluarga kita di surga. Jika engkau melihat orang tua sudah lanjut, membutuhkan tumpangan, membutuhkan pertolongan, maka antarkanlah sampai ke depan rumahnya. Barangkali itulah menjadi sebab kelapangan rezeki di dunia dengan penuh barokah. Kalau toh para pendengar sekalian, panjenengan semua bukanlah seseorang yang menguasai banyak ilmu agama, maka tetap ajarkanlah alif, ba, ta, sa yang ringan-ringan itu kepada anak-anak kita, sehingga mereka mengenal Al-Quran. Setidak-tidaknya itulah yang menjadi jariah untuk kita jadikan bekal nanti yang tidak akan putus pahalanya meskipun kita sudah berada di alam kubur. Para pendengar, kalau toh dari sekian layanan dan kebaikan itu masih bisa belum berbuat kebaikan sama sekali, babar belas gitu ya, maka tahanlah tangan
dan lisan ini dari menyakiti, dari perusak. Setidak-tidaknya inilah sedekah sebagai layanan ibadah untuk diri kita. Dan itu pernah Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah berkata bahwa ruba amalin shaghirin tu'adzimuhun niyatu wa ruba amalin kabirin tusaghiruhu niyatu. Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya. Senyampang masih ada usia yang insya Allah barokah, para pendengar sekalian, dan kita masih diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkarya, untuk bisa berbuat kebaikan. Kita upayakan istiqomah melakukan berbagai macam kebaikan dan layanan sebagai layananku, ibadahku. Sekali lagi, bisa jadi seseorang itu masuk surga itu bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi adalah karena akhlakul karimahnya yang dia mengatakan bahwa layananku ibadahku, sehingga senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk sesama. Dan mungkin juga karena sabarnya ketika ia menerima musibah yang datangnya tak terduga. Semogalah pagi ini di hari yang insya Allah ke-27 Dzulqa'dah 1445 Hijriah 4 Juni 2024 ini agar terus kita ini adalah menjadi pelayan-pelayan terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itulah layananku, ibadahku. Begitu ya Mbak Risa, termasuk seluruh kru RRI ya, melayani seluruh pendengar dengan sabar dan ikhlas. Itu juga adalah layanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sampun Ge Ustadzah? Sampun. Siap. Kami selanjutnya mengundang para pendengar Ge Ustadzah untuk tersambung bersama kami, berdiskusi langsung bersama dengan Ustadzah Hajah Maisyarah. Saudara silakan di line telepon kami 4958850 dan juga di WhatsApp kami di 081555600915. Di WhatsApp sudah ada beberapa yang bergabung Ustadzah, saya bacakan terlebih dahulu. Dari Pasuruan ada Ibu Rani. Ustadzah, jika kita beribadahnya kenceng kalau punya masalah terus mengendor ketika masalahnya hilang, apakah berarti niat ibadahnya hanya pelarian? Monggo Ustadzah. Ya itulah yang dikatakan Rasulullah bahwa hati manusia itu adalah seperti air yang mendidih, berbolak-balik antara perasaan pagi, siang, dan malam berbeda. Dan kadang-kadang juga kadar ibadah juga berbeda-beda. Makanya itu yang kita juga mohon, dan itu yang juga dari Rasulullah bahwa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku senantiasa masih dalam ajaran. Ini mohon Bu Rani ya, kita doa seperti itu. Jadi tidak sampai kemudian berbalik, maksud saya malah jauh. Nah itu diikuti dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri
petunjuk. Ya, jadi ini minta betul pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya rahmat itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini manusiawi ya, tetapi harus diupayakan bisa dipertahankan di dalam kebaikan. Nggih, jadi memang dulu masih bisa rutin, sekarang kok enggak, bukan berarti pelarian, ya itu adalah memang gelombang hati yang datangnya seperti itu. Nggih, berani. Baik, siap. Saya lanjutkan dari ada Ibu Mariam di Kepanjen Ustadzah. Saya kemarin diajak untuk talabul ilmi di suatu tempat, tapi saya mau berangkat sebenarnya agak berat karena merasa kurang enak badan. Tapi saya berangkat saja karena nggak enak udah janji sama teman. Ternyata setelah saya ikut acara, saya merasa kalau acara tersebut banyak manfaat untuk saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau seperti itu bagaimana Ustadzah? Ya kan akhirnya memetik kebaikannya. Nah, berarti dia mendapatkan rezeki balasan yang terbaik tadi. Ya biasanya awalnya enggan. Itu godaan setan, kira-kira berangkat atau enggak. Jadi pertarungan batin antara kebaikan dan ketidakbaikan, tetapi alhamdulillah kalau akhirnya kemudian didatanginya, ya, yang awalnya mungkin karena keterpaksaan tapi mendapatkan hasil, maka akhirnya menjadi kebaikan baginya. Nah ini biasanya terasa dulu waktu-waktu kita kecil gitu ya. Kenapa sih harus sholat? Kenapa harus puasa? Mama lapar, Bu lapar, kenapa puasa? Tapi kan secara perlahan nilai-nilai ibadah yang ditanamkan itu akhirnya bisa mendarah daging dari kita, menyadari bahwa itu adalah memang akhirnya di usia dewasa kita bisa mengetahui dengan mengkaji bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ternyata memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah berhikmat bersaksi dengan teguh bahwa yang harus kita jalani karena memang tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Baik. Bu Mariam ini ya. Siap, betul Ustadzah. Ustadzah, masih semangat ya Ustadzah? Oh, insya Allah. Amin, amin, alhamdulillah. Ini sudah ada yang kembali bergabung di WhatsApp Ustadzah dari nomor akhir 8626. Assalamualaikum Ustadzah, hamba Allah di Lawang. Pekerjaan saya membuat cerita komik. Apakah boleh saya membuat komik Islami dengan salah satu karakter yang tidak sesuai syariat? Misal tidak menutup aurat. Terima kasih Ustadzah, Masya Allah. Monggo, silakan Ya. Ustadzah. Kalau itu komiknya kemudian menjadi lawan komiknya. Jadi yang tidak menutup aurat itu adalah sebagai penentang, ya. Tapi kemudian diupayakan hamba Allah, tokoh yang utama itu adalah yang memang menutup aurat, sehingga menjadi simbol bahwa dengan tetap menutup aurat itu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kan kenyataannya di hadapan kita memang manusia kan heterogen, ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, kalau membuat cerita dan memang gambarnya kan tidak juga mesti termasuk gambar yang disut, wah ini selalu harus, walaupun itu sebagai pendidikan udah istilahnya muslim semua, berjilbab semua, kan juga tidak bisa seperti itu. Sehingga insya Allah, nah diupayakan tadi ceritanya adalah yang ada yang berjilbab itu sebagai pemenangnya atau pemeran utama dari karakternya. Saya kira begitu, nggih, hamba Allah. Nah, semoga bisa dipahami, nggih. Baik, siap Ustadzah. Dari Bu Hari di Blitar, Ustadzah, apakah bisa niat awal yang tidak ikhlas diperbarui di tengah amal karena teringat niat kita tidak ikhlas, atau amal itu sudah tidak bernilai karena dari awalnya sudah niat tidak ikhlas, sebaiknya dihentikan saja? Monggo Ustadzah. Ya,
Nah, kembali tadi kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya. Jadi kalau istilahnya yang bukan mahdo, yang khusus jenisnya, misalnya ibadah haji, kemudian zakat, puasa dan sholat, itu adalah memang diamalkan sejak awal. Tetapi kalau kemudian yang kaitannya dengan layananku, ibadahku, maka insya Allah dengan kemudian astagfirullahaladzim, ya baik, sekarang saya niatkan, ya Allah, ampunilah yang salah, dan saya ini ingin semuanya ini adalah untuk mengharapkan ridhamu. Insya Allah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Duhai Bu Hari, ya, di Blitar, insya Allah seperti itu. Yang berkaitan dengan layanan-layanan kita di keluarga, di masyarakat, ya seperti itu. Sehingga kemudian segera saja, itu yang namanya wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah masih tersedia wajannatin arduhas samawati wal ard, akan tetap disediakan surga seluas langit dan bumi. Begitu. Ya. Baik Ustazah, saya juga pernah mendengar bahwasanya kalau niat buruk tapi belum terrealisasi itu Allah akan ampuni, sedangkan niat baik walaupun itu sebatas niat, Allah akan tetap catat amal niat itu, ya Ustazah. Apakah ini benar, ya. Ustazah? Ya betul, jadi ya itu tadi seperti yang ayat yang saya bacakan tadi kan, bahwa siapa yang berbuat kebaikan itu langsung dibalas 10 kali, ya. Tetapi kalau sudah berbuat, ya hanya sebatas yang dia lakukan. Tetapi kalau niatan itu tidak dilakukan, ya tidak akan mendapatkan, bahkan akan malah mendapatkan kebaikan. Oh, tidak jadi berbuat baik. Maksud saya tidak jadi berbuat kejelekan, berbuat jahat, tetapi malah istilahnya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang masih berniat saja, berangan-angan, ya Allah, seandainya Allah memberi rezeki padaku, sungguh setiap di perjalanan kutemui seseorang, maka akan yang sangat-sangat papa, maka akan saya berikan bantuan dengan apa yang saya pegang, apa yang saya miliki saat itu. Ya, maka Allah sudah memberikan kebaikan itu. Baru niat saja. Maka ini ada istilah bahwa yang belum melakukan amalan tetapi sudah niat, itu sudah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi niat itu adalah sangat penting sekali untuk sebuah layanan. Ya. Baik, siap. Dan ada lagi dari Sukun, ada Ibu atau Mbak Hanifah ini. Apakah diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan buruk dengan niat baik, Ustazah? Misal memarahi seseorang agar dia insaf. Ini kan perbuatan marah-marah, buruk, tapi niatnya baik agar insaf, ngatakan Ustazah. Ya. Jadi kalau memang harus demikian, ya. Jadi kan memang pola metode bermacam-macam. Ya, termasuk istilahnya gimana ya, marahnya Rasulullah itu cuma kemudian mendiamkan, kemudian hanya kadang mendiamkan, berarti itu Rasulullah tidak setuju. Tetapi juga dalam konteks lain yang pernah dilakukan Nabi Musa kan marah, ditinju maksudnya, sampai istilahnya menolong temannya, tetapi malah salah. Nah ini ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pokoknya kalau merasa kita salah dan itu tidak sesuai, ya segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tetap memberikan tip itu, ya, bahwa idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Atau juga kalau memberi itu tadi supaya orang itu insaf adalah tetap bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan sentuhan hati, ya,
dengan bahasa-bahasa yang lebih halus, disentil ya. Jadi ada di sekolah itu ada kan guru-guru yang lagi asik saja main HP sudah bel berbunyi. Tetapi pas sekolah gini, oh belnya tadi mungkin tidak terdengar ya. Coba dibel lagi sih. Seperti itu. Itu kan jenis peringatan yang sangat menyentuh hati. Nggih, begitu Bu Hanifah nggih. Kalau ada cara yang lebih baik ya kita cari yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Baik, siap. Ada dari nomor akhir 8687 Ustadzah. Kalau Assalamualaikum, selamat pagi Ustadzah. Kalau kita lagi marahin anak, lalu kita sebut kebaikan-kebaikan kita sama anak-anak kita, apakah itu termasuk riya atau tidak ikhlas? Waduh, ini PR juga nih buat saya nih Ustadzah. Mohon nasihatnya Ustadzah. Ya, jadi seperti inilah nak, maksudnya bahwa kebaikan itu nanti akan terbalaskan cepat atau lambat. Karena itulah istilahnya kan ini menunjukkan bahwa kalau kita berbuat seperti ini hasilnya akan seperti ini. Contohnya, lah kan kita begitu. Contohnya ibu ini ya dulu sewaktu masih misalnya juga pernah berbuat kesalahan, saya mendapatkan seperti ini. Tetapi begitu ibu berbuat kebaikan begini, sekarang hasilnya ibu rasakan. Nah itu semoga kau bisa memetik. Nah itu kan jenisnya pendidikan Mbak Risa. Tidak selalu ya cuma saja caranya seperti itu. Sehingga insya Allah tidak termasuk itu tadi tutun-tutuno ke menunjuk-nunjukkan ke anak, tapi mengajak anak buah hati kita supaya meniru segala kebaikan kita. Boleh, ya, boleh. Baik, siap. Diperbolehkan asalkan nggak over ya Ustadzah. Kalau kamu nggak waduh, ini kan. Kalau seperti ini, lihat itu orang lain. Nggak bisa seperti yang ibu lakukan itu. Ya ibu ini, ya bapak, ayah kalian, papa kalian itu. Ya ini kan sudah beda. Masuk riya. Sudah salah. Jadi mengajak juga anak-anak untuk sombong. Ya ini yang tidak bisa seperti itu. Baik. Malah istilahnya hancur amalannya. Hilang maksud saya. Siap. Dari hamba Allah dengan nomor akhir 4014 Ustadzah, bagaimana cara menghilangkan rasa iri dalam hati kita, dari dalam hati kita? Monggo Ustadzah. Ya. Tip terutama yang saya lakukan dulu adalah dari pengalaman itu, karena memang itu adalah juga ada ajakan-ajakan setan kepada seluruh manusia kan, untuk tidak suka melihat kesenangan orang. Ya, tetapi kemudian kita melihat bahwa setiap orang punya potensi diri. Walaupun dia kelihatannya seperti itu, kan belum tentu juga dia punya seperti apa yang aku miliki. Ya, sehingga kita gali apa yang kita punya dan dia tidak punya, sehingga ternyata juga sama, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di sisi lain, kalau dia bisa berbuat seperti itu, insya Allah juga memberi daya, saya akan bisa melakukannya itu dengan izin Allah. Ya, karena itulah ya Allah, berilah aku kekuatan dan pertolonganmu sehingga saya berbuat lebih baik lagi seperti apa yang dia lakukan. Nah, seperti itu di hati kita. Tetapi memang diikuti dengan doa di surat Al-Hasr itu. Ayat 10 yang hampir ini senantiasa muncul ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang yang beriman, dan jauhkanlah, jangan biarkan hati kami ini ada ghilan. Ghilan itu penyakit hati, mangkel, jai, iri dan sebagainya dalam hati. Minta kepada Allah, karena Engkau melihat segala sesuatu apa yang kami kerjakan. Nah, itu minta ya. Nanti dibuka di surat 59.
surat Al-Hasr ayat 10. Ye, hamba Allah. Ye. Baik, siap Ustazah. Alhamdulillah sudah tuntas pertanyaan-pertanyaan yang bergabung di WhatsApp Ustazah. Dan kita sudah ada di penghujung acara Ustazah Maisyaro untuk pesan penutupnya, silakan. Tidak terasa, dan ini adalah Nggih. layanan ibadah kita di pagi hari ini, ya Mbak Reza. Nggih. Semoga saja dengan ayat yang kami sampaikan dan juga contoh-contoh dalam kehidupan kita, ya setidak-tidaknya kebaikan-kebaikan itu sudah pernah kita lakukan dan akan terus kita lakukan tanpa lelah, tanpa bosan, sebagaimana Allah yang tidak pernah bosan memberikan ampunan, Allah yang tidak pernah lelah membagikan rezekinya dan juga kuasanya, kebijaksanaannya kepada kita semua untuk supaya manusia itu tahu sejatinya tujuan kehidupannya adalah liya'budun, untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang harus kita pahami, karena kekayaan Allah luasnya begitu, yang tak terbilang, sehingga sekecil apapun kebaikan dan Allah yang Maha Loman itu selalu diberikan dengan berlipat-lipat. Ya, sampai sekecil apapun, sampai yang hanya niat saja sudah diberikan balasan yang terbaik. Nah, maka itulah kepada siapa lagi kita meminta, bergantung kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita tetap melayani dengan layanan terbaik, dan itu adalah ibadah kita, sehingga akan bisa menutupi segala celah-celah kejelekan yang pernah kita alami selama ini. Insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kefakiran ilmu kami. Semoga tetap dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Risa atas kebersamaannya. Siap, Ustazah. Selamat terus untuk tetap melayani dengan yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Maisyarah SPD yang sudah hadir membersamai kita dalam Mutiara Pagi ini.